Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di satu program kita, program yang ya Bismillah lah, moga-moga bisa memberikan kemanfaatan kita semuanya, yaitu di program obrolan inspirasi ayah. Dan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tentang ya beberapa hal ya terkait dengan visi, dan mungkin yang paling diingat kayaknya tentang nama anak kayaknya. Mesti ada yang terngiang-ngiang Riben Darwis, kalau enggak ya Reklip Pitunov ya. Tapi nggak masalah lah, apapun kemudian yang tertanam moga-moga itu bermanfaat, bahwa nama itu juga penting gitu ya. Terakhir kita ngobrol apa ya? Terakhir kita ngobrol tentang kepribadian. Oh iya, mewujudkan pribadi yang soleh di anak kita. Iya, betul. Karena ada 2 poin kemarin kita sampaikan, dan Bismillah kita juga punya kitab rujukan ya, yaitu kitab Saksiyah Islamiyah gitu ya. Dan itu kemudian kita combine dengan beberapa bacaan kita juga, kita berguru ke beberapa pakar parenting ya, baik melalui langsung ya. Kalau Ayah Hari mungkin sempat ketemu dengan Ustaz Budi Azhari ya. Oh iya. Saya sering belajar dengan beliau. Kalau saya biasanya kalau ke Jogja mampir ke Ustaz Nopri. Nah, ini saya sangat berharap nanti beliau bisa join di acara ini gitu ya. Iya. Nah, bicara tentang kepribadian kemarin kita sudah punya 2 poin ya. Ada pertama akliyah Islamiyah, yang kedua ada nafsiyah Islamiyah ya, yaitu dalam bahasa kita ya pola pikir dan juga pola sikap. Nah, gimana ini? Nah, kita bahas dulu tentang bagaimana membangun pola pikirnya ya. Nah, kalau kita mau bangun pola pikir anak kita, maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membangun keimanan di dalam diri anak kita, sehingga nanti ketika berpikir apapun anak kita selalu mengkaitkan dengan keimanan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memahamkan bagaimana benar dan salah, bagaimana halal haram dalam perbuatan, sehingga ada perbuatan yang boleh dilakukan, ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga keimanan itu melandasi ketaatan dia boleh nggak boleh kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian membangunnya sehingga itu menjadi pola pikir. Kalau sudah pola itu berarti terjadi secara otomatis. Berpikir apapun polanya seperti itu dari sudut pandang Islam. Nah, bagaimana membangunnya ini akan kita obrolkan hari ini. Mungkin bisa kita awali dengan hal-hal yang terkadang membuat kita gelisah sebagai orang tua. Pertanyaan-pertanyaan seputar iman, ya seputar iman gitu ya. Ayah kenapa sih? Atau mungkin ayah di mana sih Allah gitu ya? Atau mungkin bunda. Kenapa sih kita harus beriman pada Allah? Nah, pada akhirnya kemudian kita juga, aduh gimana nih jawabnya? Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita, bahwa ini harus kita pecahkan, membangun keimanan di usia di mana anak mungkin belum sempurna berpikir gitu ya. Iya, sedang tahap penyempurnaan akal. Betul. Karena anak itu kan kalau saya sering ada prinsip, anak itu kan terkadang gagal mendengar nasihat, tetapi mereka sangat cepat meniru yang dilihat. Artinya terkadang penjelasan kita itu nggak masuk gitu loh. Walaupun ini sangat logis gitu ya bagi kita yang dewasa, sangat logis, tapi ketika ke anak-anak ternyata polanya lain, bahasanya lain, bahkan caranya mungkin juga lain untuk membangun pola pikir yang dan nanti memunculkan keimanan itu. Iya. Jadi anak-anak itu sebenarnya walaupun akalnya itu belum sempurna, tapi ada sesuatu yang itu lebih istimewa daripada orang biasa, orang dewasa. Jadi bagaimana daya serap anak kita, memorinya sedang, masya Allah, cemerlang di usia anak-anak. Maka sebenarnya langkah awal yang banyak harus kita lakukan adalah bagaimana memasukkan banyak informasi yang baik terkait dengan keimanan, dan juga terkait tadi benar dan salah kepada anak kita. Jadi itu yang penting kita lakukan di anak-anak. Iya, berarti ini sekaligus mungkin bisa kita kaitkan dengan salah satu hadis yang Rasulullah sampaikan, bahwa anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Dalam bahasa kita itu putih bersih. Jadi setiap apapun yang kita sampaikan itu akan menjadi warna bagi jiwa mereka gitu ya. Artinya di awal-awal tumbuh kembang mereka, sebenarnya tugas kita itu buat dalam bahasa kita tidak melulu menjelaskan sampai paham, tetapi sebenarnya hanya terus merekamkan, memasukkan input informasi-informasi yang benar tentang Allah segala macam gitu ya. Makanya sering kita ulang ketika ada kejadian apa itu diingatkan pada Allah.
mungkin zikir itu perlu jadi hiasan lisan kita ketika bersama anak kita. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah itu selalu muncul sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ya, jadi termasuk misalnya ketika dapat hadiah. Nah ini ada hadiah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kata-kata Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah itu harus kita sampaikan terus-menerus kepada anak, sehingga itu menjadi memori yang kemudian nanti satu saat itu akan sangat mudah untuk kita pancing biar muncul gitu ya, ketika sudah dia mulai bisa berpikir gitu ya. Betul. Makin sering dia mendengar maka makin kuat. Kayak kalau kita lihat jalan itu terbentuk. Kalau hanya ada rumput kemudian dilewati orang tiap hari satu orang, hanya jadi jalan setapak. Tapi terus dilewati, bahkan mungkin yang lewat di situ mobil atau mungkin di aspal, makin kuat lagi. Nah, track di dalam pemahaman atau benak anak juga seperti itu. Berarti ini kayak bukunya Mas Felix ya, yang Habit itu ya. Nah, mirip dengan. Jadi sebenarnya posisi anak pada waktu masih belum sempurna berpikirnya, sebenarnya ini membangun habit, baik secara perilaku maupun pemikiran gitu ya. Kalau pemikiran berarti sebanyak-banyaknya kita sampaikan informasi-informasi yang baik bagi mereka, ya termasuk asma Allah, termasuk tentang Nabi segala macam gitu ya berarti ya. Nah berikutnya nanti ketika kita ketemu dengan fakta, entah melihat apa, itu kita kaitkan juga dengan keimanan. Misalnya pas jalan malam mau ke masjid, ternyata Masya Allah pas bulan purnama. Nah melihat sesuatu yang indah itu kemudian kita kaitkan dengan keimanan. Siapa yang bisa menciptakan? Nah yang luar biasa seperti ini. Ini ketika kita kaitkan, oh ini adalah ciptaan Allah. Betul. Nah nanti sesekali ketika ketemu dengan fakta lagi, ditanya ke anak kita, nah kok bisa seluar biasa ini ya? Ini siapa yang menciptakan? Pasti kemudian otomatis yang muncul adalah ini adalah ciptaan Allah. Sekalipun sebenarnya mereka mungkin belum secara logis, rasional segala macam, itu mungkin belum memahami. Tetapi ketika pembiasaan itu kita lakukan dengan memperdengarkan hal-hal, segala sesuatu dikaitkan dengan iman, maka jawabannya pun insya Allah akan seperti itu. Gitu. Nah, karena memang karakter pola berpikirnya manusia itu kan butuh pemahaman yang tersimpan dulu. Makin banyak pemahaman, nanti ketika tiba waktunya mengajak anak kita berpikir untuk menyempurnakan pola pikirnya tadi, itu akan lebih mudah. Ketika ini sudah dibiasakan. Jadi contohnya misalnya kita dulu tidak tahu bahwa ini itu adalah mouse gitu ya. Tapi kemudian kita dikasih informasi tentang MOS, ketika kemudian kita ditunjukkan fakta, maka kemudian akhirnya kita ini MOS gitu ya. Jadi pentingnya memberikan informasi sebanyak-banyaknya berupa kebaikan kepada anak, karena nanti pada saat sudah mulai dia berpikir sempurna, maka informasi itu akan menjadi salah satu bahan yang penting dalam dia mengambil satu keputusan. Iya, betul. Tadi bicara masalah MOS tadi juga ketika kita berpikir tentang MOS tidak hanya sekedar ini mouse, tapi bagaimana fungsi klik kiri, bagaimana fungsi klik kanan, bagaimana kemudian efeknya ke komputer, bagaimana kalau digeser kanan, bagaimana kalau digeser kiri, itu kan banyak banget informasi yang harus dikumpulkan. Sama anak kita juga seperti itu, tidak kemudian langsung mereka bisa diajak berpikir, tapi dimasukkan terus banyak informasi kebaikan, terutama kalau masih anak-anak itu seputar keimanan. Nah ini harus kemudian diperbanyak. Betul. Baik itu ketika mereka menerima kebaikan, mereka alhamdulillah, termasuk juga ketika sakit, kita bilang yuk minta kepada Allah yuk kesembuhan gitu ya. Jadi mereka Allah. Pada akhirnya nanti lama-lama akan muncul secara spontan ketika kita akan ngerasakan hasilnya. Nanti lama-lama ketika dia menghadapi fakta, sudah otomatis dia akan mengkaitkan dengan keimanan. Saya pernah dapat contoh menarik, ini kejadian dengan anak saya. Jadi kira-kira pas anak saya kelas 4 SD waktu itu. Jadi kebetulan dia nginap di salah satu rumah tahfiz. Nah tiba-tiba kok uminya kangen sampai ke bawah mimpi, terus nggak tenang, ini ada apa? Nah akhirnya kemudian pagi-pagi uminya telepon ke anaknya. Ini anak saya yang pertama dulu, Lais. Ketika telepon ditanya, "Assalamualaikum nak, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah Mi baik." "Kamu sakit enggak?" "Enggak Mi, sehat." "Kamu lagi sedih enggak?" "Enggak." "Di sana kerasan enggak?" "Kerasan enggak ada apa-apa." "Iya enggak ada apa-apa." "Kok Umi enggak tenang ya?"
uangmu habis nggak? Enggak, masih banyak kok Mi. Malah kemarin ada dikasih sama orang, yang dikasih sama orang disedekahkan ke masjid ya. Ya sudah kok Mi, alhamdulillah sudah disedekahkan ke masjid. Tapi Umi masih nggak tenang nak. Sampai ke bawah mimpi, ada apa sih nak? Kamu kerasan nggak di sana? Tiba-tiba anak saya itu spontan jawab begini, Mi, Lais mau tanya, Umi tahu nggak kapan kita akan mati? Langsung diam. Istri saya langsung diam. Nggak tahu nak. Lais juga nggak tahu Mi, matinya kapan. Lais tuh malu nanti kalau tiba-tiba dipanggil Allah, Lais meninggal dunia, di hadapan Allah ditanya sudah hafal 30 juz atau belum. Lais belum hafal Mi. Lais malu. Tenang Mi, Lais semangat. Nanti kalau sudah hafal 30 juz, pahalanya untuk ayah dan Umi. Masya Allah. Saya baca tulisan istri saya ketika merekam kejadian itu di tulisan, saya nangis. Dan saya jadi ingat, oh berarti ini hasil dari yang selama ini disampaikan ke anak-anak. Ternyata munculnya adalah ketika dia menghadapi fakta atau menghadapi masalah, langsung dikembalikan kepada akidah. Iya. Gitu. Jadi cerita-cerita yang baik, informasi yang baik itu terus kita tanamkan sejak dini gitu ya. Karena benar-benar itu kan kayak kertas putih ya gitu. Iya, jadi betul. Setiap yang nempel ya itulah warnanya. Nah itu juga sama kejadiannya ketika Fatih kemarin. Fatih kan juga belum balik ya, masih kecil. Itu kemarin ketika diminta lomba itu nggak mau dia. Dia kan nggak mau. Tapi nggak nyampaikan alasannya. Wah ini kan PR bagi saya, dan bagi saya kan saya juga nggak mau memaksa Fatih kan gitu kan. Akhirnya saya tuh cerita tentang Nabi Musa. Ya. Saya nggak tahu ini efek dari Nabi Musa atau enggak. Tiba-tiba pagi hari setelah saya cerita tentang Nabi Musa, Fatih itu kemudian ngampiri saya, Abi, Fatih mau kok lomba. Nanti biar Allah yang ngasih hadiah. Masya Allah. Jadi ketika itu Fatih itu saya ceritakan tentang bagaimana Nabi Musa itu tidak pernah bertanya ketika diminta melakukan kebaikan. Saya kan cerita tentang yang memukulkan tongkat. Itu kan Nabi Musa tidak tahu apakah nanti akan membelah atau tidak. Tapi pokoknya dia samina wa ta'na. Itu saya ceritakan itu. Dan pada akhirnya membelah segala macam. Udah selesai itu. Nah paginya saya nggak tahu apakah karena efek cerita atau bukan. Tapi dia mengatakan, Abi, aku mau lomba. Aku mau persiapan. Dan kan karena malamnya memang sudah tak sampaikan bahwa setiap kebaikan nanti Allah yang ngasih hadiah. Abi sih nggak tahu apa hadiahnya gitu loh. Nah kata-kata itu adalah kata-kata keimanan yang masuk ke dalam anak kita. Dan ternyata saya merasakan, oh gini ya. Jadi kita aja pola kerja pikiran anak-anak itu ternyata begini. Yaitu apa? Tergantung apa yang sebenarnya kita biasakan pada pikiran mereka. Betul. Iya. Gitu sih. Nah ini berarti menjadi PR ayah bunda sekalian, kita semuanya termasuk saya, termasuk ayah Ari, bahwa kertas yang putih ini jangan sampai kemudian kita berikan informasi, kita berikan warna, goresan yang salah arah, apalagi tentang keimanan. Nanti kan. Kemudian poin kedua nih, setelah keimanan itu tertancap sehingga menjadi power buat anak kita untuk taat kepada Allah. Yang kedua apa? Anak kita juga harus paham mana ini yang benar, mana ini yang salah, mana baik, mana buruk. Betul. Atau kalau dengan bahasa Islam adalah ini halal, ini haram. Nah kita mulai fahamkan sedikit-sedikit ke anak kita. Setiap ketemu dengan fakta, kemudian kita sampaikan ke anak kita, oh ini baik, ini harusnya kemudian kita lakukan gitu. Betul. Contoh sederhana misalnya ketika kita ada pergi ke musola gitu ya, ada sandal di situ, nggak tahu sandal siapa. Ketika mau dipakai, nak sebentar, kan belum tahu ini milik siapa. Izin dulu ya. Sebenarnya hal-hal kecil seperti itu menjadikan mereka punya standar nilai. Betul. Ketika sampai di rumah, kita selalu pesan kalau ada makanan, ya kalau kecuali di meja makan ya, itu mah kalau di rumah pasti ya silakan dimakan. Tapi ketika di rumah orang atau mungkin ketika pas sekolah kalau ada makanan, kita tidak boleh langsung memakannya. Kenapa? Kita tidak tahu itu milik siapa. Kecuali ada orang yang ngasih kita misalnya, nah baru kemudian itu disebut halal. Kalau enggak ini adalah haram. Jadi hal-hal yang terkait dengan kehidupan anak-anak, hal-hal yang kecil, tentang sandal, tentang buku, tentang apapun ya, tentang membaca, tentang ya mungkin makanan, minuman, itu sebenarnya bisa untuk menanamkan nilai halal dan haram gitu. Iya, betul. Jadi setiap fakta ditemui, kita akan informasikan ke anak kita, oh ini halal, oh ini haram. Kemudian kita kaitkan
dikaitkan dengan keimanan yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau baik atau ini boleh oleh Allah atau bahkan ini sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah, maka efeknya apa nanti di akhirat ketika kembali kepada Allah? Oh, efeknya adalah pahala. Pahala itu apa? Balasan Allah nanti di akhirat, di surganya Allah dan seterusnya. Iya. Baik, jadi ayah bunda sekalian, 2 poin ini mungkin agak sedikit simple ya, singkat, maksudnya obrolan kita tidak kemudian sangat mendetail, tapi paling tidak kita bisa dapat kerangka nih gitu ya. Oh, kalau akliyah, kalau pola pikir itu adalah informasi-informasi. Ya, kalau pola sikap itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka yang harus kita kaitkan dengan apa-apa yang kemudian menjadi syariatnya Allah. Maka dengan itu insya Allah pola akliyahnya terbentuk, pola nafsiahnya terbentuk, pola pikirnya terbentuk, dan pola sikapnya terbentuk. Dan kalau sudah di situ kuat, maka ya kayak tadi yang disampaikan Ayah Ari, seandainya gitu, ya seandainya misalnya kita meninggal duluan, maka kita akan tenang. Tenangnya di mana? Mereka sudah punya prinsip, gitu. Ya, prinsip kehidupan yang sumbernya, landasannya, pondasinya adalah keimanan kepada Allah. Oke. Baik, mungkin itu dulu obrolan kita di ini ya, dengan penjelasan tentang bagaimana membangun pola pikir dan pola sikap. Moga-moga bisa menjadi kerangka itu nanti diisi ya oleh ayah dan bunda di rumah masing-masing. Tentunya mungkin dengan pola-pola pendekatan yang berbeda dengan kita gitu. Kalau saya itu jujur paling senang dengan cerita gitu. Bisa dengan cerita. Bisa diajak jalan-jalan. Nah, itu rihlah gitu ya. Iya, betul. Bahkan mungkin hanya sekedar jalan-jalan melihat daun, kenapa sih ini merah, kenapa ini hijau, kenapa ini kuning ya, buah sama-sama semangka tapi yang satu kuning, yang satu merah, segala macam itu kemudian bisa kita kaitkan dengan keimanan gitu. Sore-sore melihat matahari tenggelam gitu. Betul. Itu ada dalam Quran, bahasan tentang syafaq. Nah, itu bagus banget untuk menancapkan keimanan di anak kita gitu. Jadi banyak banget cara yang bisa kita lakukan ya. Iya, baik. Insyaallah, tapi insyaallah banyak cara, tapi kalau sudah dikerangkakan insyaallah akan lebih mudah. Baik, itu dulu obrolan kita di obrolan inspirasi ayah, dan insyaallah kita akan ketemu di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.